Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 19 September. Hari Minggu biasa, pekan ke-25. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Putramu Engkau selalu membela kaum yang lemah, miskin dan menderita. Kami mohon, semoga semangat belas kasih Putramu itu senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun berani memihak dan memberikan pertolongan nyata kepada saudari-saudara kami yang lemah, miskin dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya melintas di Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja. Sebab di tengah jalan tadi, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pernah nggak kita itu dikata-katain tidak peka? Mungkin hal ini bisa menyakitkan, tapi mungkin bagi yang memang tidak peka merasa biasa-biasa saja. Namun bagi orang yang punya kepekaan, akan merasa risih, tidak enak, tidak nyaman, bahkan bisa sakit hati kalau dikatakan seperti itu. Hal ini bisa membuat komunikasi dua belah pihak menjadi tidak baik. Inilah yang dialami oleh Yesus saat ia mengajar dan mengingatkan para muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi para murid malah bicara hal lain. Gurunya mengingatkan akan bahaya di depan yang akan dia hadapi. Tetapi para muridnya malah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka itu. Kita bisa bayangkan, ini adalah pengajaran yang tidak jalan. Kata-kata yang tidak masuk di pikiran dan hati para murid. Mereka bersama Yesus mendengarkan pengajarannya, tapi pikirannya kemana-mana. Mereka berlomba-lomba menduduki tempat yang terhormat, tempat yang paling dekat dengan Yesus.
mereka tidak menyadari. Kalau ditanya, maukah mereka disalib di sebelah kiri dan kanan Yesus? Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Saat Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri. Tidak ada yang berani membela gurunya. Padahal mereka memperebutkan tempat yang enak di sisi Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tidak jauh dari sikap para murid ini. Siapa yang tidak menginginkan kedudukan, tempat yang enak, yang nyaman, rumah yang besar, yang bersih, dengan lingkungan yang indah, sejuk, suasana keluarga dan komunitas yang kompak, yang rukun, saling mendukung, mendengarkan, dan memperhatikan? Pastinya kita menginginkan itu semua. Dan ini tidak salah, tidak keliru. Dengan semua keinginan kita itu, asalkan kita tetap peka, empati, mudah tergerak hatinya, berbelas kasih dan murah hati kepada orang-orang dan situasi lingkungan kita. Menjadi peka itu tidak dengan sendirinya dan tidak sekali jadi. Ini semua tergantung bagaimana kita, keluarga kita mengajarkan dan melatih mendidik kita dalam hidup keseharian kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam keheningan, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing lewat sabda Tuhan hari ini, bagaimana kepekaan, kesadaranku akan situasi di sekitarku, di rumahku, di komunitasku, tempat aku kerja, dan dimanapun aku berada. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi kepekaan dalam hidup kita dan berkah-Nya melimpah. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindukan Dikau Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bilakah ku memandang wajah-Mu. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah pada Allah yang hidup, wajah-Nya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.